Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah perkenalkan, saya Karina Prihandani dengan NIM 202218880096. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya dengan judul Hubungan Spiritualitas dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terhadap Kejadian Skabies di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan. Yang pertama, latar belakang. Jadi spiritualitas ini merupakan tindakan makhluk hidup yang memiliki tanggung jawab kepada Sang Pencipta dan sesama makhluk serta hubungannya dengan alam. Jadi karakter spiritual ini membentuk identitas seorang muslim. Dengan kita menginternalisasi nilai-nilai ajaran Islam di dalam Al-Quran dan Sunnah, ini seseorang tuh akan menjalani kehidupan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi Islam tuh mengajarkan betapa pentingnya kebersihan dan kesehatan. Jadi begitu pentingnya nilai kebersihan dalam Islam ini, sehingga dalam Al-Quran Allah menggandengkan kebersihan itu dengan taubat. Innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Jadi ayat ini tuh menunjukkan betapa pentingnya penerapan nilai-nilai spiritual dalam implementasi perilaku hidup bersih dan sehat atau yang disebut dengan PHBS. Jadi PHBS ini merupakan perilaku sehat yang dilakukan dengan kesadaran penuh sehingga setiap anggota keluarga itu dapat menerapkannya pada diri sendiri dan turut berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Jadi ketika seseorang itu tidak menerapkan PHBS itu akan menjadi faktor resiko penyebab berbagai penyakit, salah satunya yaitu penyakit skabies. Jadi sakit skabies ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi tungau Helicobacter scabiei. Jadi gejala yang biasanya muncul tuh gatal yang sangat parah terutama pada malam hari dan juga terdapat lesi yang berbentuk seperti terowongan atau yang disebut dengan kunikulus. Jadi skabies ini sering ditemukan di tempat dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti pondok pesantren. Karena kan biasanya pondok pesantren itu yang pertama penduduknya padat, kemudian kebiasaan tidur yang bersamaan, dan terkadang tuh pola hijau yang kurang diperhatikan oleh para santri seperti kebiasaan bergantian handuk, benda, barang, baju, sarung, dan lain-lain. Jadi santri yang tinggal di pondok pesantren itu memiliki resiko tinggi terpapar dan menularkan penyakit ini. Bahkan sudah terkenal stigma bahwasannya mondok kalau belum terkena skabies tuh masih belum afdol gitu. Jadi berdasarkan permasalahan tersebut, santri itu perlu untuk menginternalisasi nilai-nilai spiritual Islam karena Islam sangat memperhatikan aspek kesehatan dan juga kebersihan. Maka dari itu, di sini saya tertarik untuk melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat integrasi antara ajaran Islam dan praktek kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Apakah ada hubungan tingkat spiritualitas dengan PHBS terhadap kejadian skabies pada Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan? Yang pertama, tujuan umum. Untuk tujuan umumnya ini untuk mengetahui hubungan tingkat spiritualitas dengan PHBS terhadap kejadian skabies pada Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan. Kemudian tujuan khususnya yang pertama mengetahui tingkat spiritualitas santri Pondok Pesantren Al-Mizan, kemudian mengetahui tingkat perilaku hidup bersih dan sehat pada santri Pondok Pesantren, kemudian mengetahui kejadian skabies pada santri Pondok Pesantren, dan yang terakhir mengetahui hubungan antara spiritualitas dengan PHBS terhadap kejadian skabies pada santri Pondok Pesantren. Oke, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Dibagi menjadi dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis, yaitu yang pertama manfaat bagi instansi kesehatan. Jadi penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dan juga pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai pencegahan penyakit skabies. Kemudian yang kedua, manfaat bagi institusi. Jadi penelitian ini bisa menjadi contoh dan masukan informasi dalam rangka pengembangan proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, manfaat bagi pondok pesantren. Jadi santri itu akan mendapatkan pengetahuan tentang penyakit skabies dan pentingnya PHBS yang terdapat korelasinya dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian yang kedua, manfaat bagi peneliti. Jadi bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan, khususnya mengenai penyakit skabies di pondok pesantren. Kemudian bagi peneliti lainnya, ini bisa sebagai data dasar dan sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya ini tinjauan pustaka, spiritualitas. Ini merupakan tindakan manusia sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab kepada Sang Pencipta dan kepada sesama makhluk serta hubungannya dengan alam. Jadi dengan kita ini menginternalisasi nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kita
akan bisa lebih mampu menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, karakter spiritual ini memegang peranan yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam dalam pengembangan dan juga pembentukan kepribadian manusia. Kemudian selain itu juga bisa membantu meraih ketenangan batin. Jadi di tengah-tengah kehidupan hiruk pikuk dunia yang fana ini, yang penuh dengan tekanan dan tantangan, seseorang tuh bisa memiliki ikatan dengan nilai-nilai spiritual, cenderung tuh lebih mampu menjaga keseimbangan emosionalnya serta merasakan kedamaian dalam diri sendiri. Kemudian selain itu juga berperan dalam interaksi sosial, memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat. Seseorang sering merasa terhubung dengan orang lain dan memahami pentingnya saling membantu dan tolong menolong. Kemudian selain itu juga, karakter spiritual memainkan peranan penting dalam kesehatan fisik manusia. Nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti kebersihan, menjaga pola makan, berpuasa, dan pola hidup sehat itu akan membentuk kebiasaan sehari-hari individu dalam berperilaku. Dan selanjutnya adalah PHBS. Jadi PHBS ini merupakan perilaku sehat yang dilakukan dengan kesadaran penuh sehingga setiap anggota keluarga dapat menerapkan pada diri mereka sendiri dan turut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama ada dua faktor utama, yaitu faktor perilaku behavior cause dan faktor di luar perilaku non behavior cause. Di perilaku ini sendiri terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor predisposisi yang mencakup pengetahuan, sikap, tradisi, kepercayaan, keyakinan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, faktor pendukung, enabling faktor yang terkait dengan lingkungan, ketersediaan atau tidaknya sarana fasilitas kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah faktor pendorong, reinforcing factor, yang tercermin dalam sikap dan perilaku tokoh masyarakat yang terkadang tokoh masyarakat itu menjadi referensi bagi perilaku masyarakat. Ini akan mempengaruhi perilaku masyarakat yang lain juga. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa indikator perilaku hidup bersih dan sehat di pesantren, ada 15. Yang pertama mengonsumsi gizi seimbang, kemudian tidak merokok, menggunakan air yang bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban yang sehat, memberantas jentik nyamuk, menjaga kebersihan asrama dan ruang belajar, olahraga secara teratur, tidak mengonsumsi nafsa, nafza, kemudian menjaga kebersihan tempat wudhu, penggunaan garam periodium, kemudian menimbang berat badan dan tinggi badan setiap 6 bulan sekali, lalu menjaga kebersihan diri, kemudian memelihara kesehatan reproduksi dan juga tidak meludah sembarangan. Kemudian selanjutnya ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat dalam Islam. Jadi dalam terminologi Islam itu, masalah kebersihan ini disebut dengan at-taharat. Jadi at-taharat ini merupakan salah satu bentuk upaya preventif untuk pencegahan berbagai penyakit. Dalam Islam, menjaga kebersihan atau kesucian itu adalah bagian dari ibadah sebagai bentuk kurbat mendekatkan diri kepada Allah yang termasuk dalam tu'ad budi atau pelaksanaan ibadah dan merupakan kewajiban. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an, kunci sholat adalah bersuci. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi anjuran-anjuran menjaga kebersihan dan kesehatan dalam Islam tuh banyak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam hal kebersihan tubuh, Islam memerintahkan umatnya untuk mandi sebagai bentuk membersihkan diri dari segala najis dan hadas. Kemudian selain itu Islam juga mengajarkan berbagai aspek kebersihan, mulai dari memotong kuku, kemudian membersihkan sela-sela jari, kemudian menjabat bulu ketiak, bulu kemaluan, kemudian bersiwak, hingga bagaimana cara makan yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya adalah skabies. Jadi skabies ini merupakan penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infeksi tungau Sarcoptes scabiei. Tungau ini menggali lubang di dalam kulit menyebabkan ruang merah dan gatal. Jadi ada beberapa manifestasi klinis dari skabies yang termasuk rasa gatal yang sangat berat, terutama pada malam hari atau disebut dengan pruritus nocturna, serta ditemukan lesi berupa terowongan atau penikulus, papula atau vesikel. Jadi gejala ini umumnya muncul pada area sela-sela jari, kemudian lipatan aksila, siku bagian luar, pergelangan tangan, perut, umbilikus, terus kemudian pada wanita itu pada areola mamai atau pada pria pada genitalia eksana. Kemudian ada beberapa faktor risiko skabies. Yang pertama yaitu kontak langsung atau tidak langsung dengan penderita.
Kemudian juga rendahnya tingkat kebersihan pribadi atau personal hygiene, serta kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan skabies seperti kepadatan hunian, sanitasi yang buruk, dan juga bisa karena sulitnya akses terhadap air bersih. Kemudian ada beberapa komplikasi dari skabies. Eh, yang paling umum adalah infeksi bakteri pada ekskoriasi yang sering disebabkan oleh Streptococcus pyogenes dan Staphylococcus aureus. Dan selanjutnya ini adalah kerangka konseptual penelitian. Jadi spiritualitas ini merupakan hal penting yang bisa mempengaruhi bagaimana individu itu berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebersihan dan kesehatan itu dalam Islam sangat ditekankan dan sangat penting, sangat urgent sifatnya. Dengan tingginya pengetahuan individu tentang kebersihan dan kesehatan dalam Islam, maka otomatis akan mempengaruhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat seseorang. Jadi PHBS ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai pendidikan, dan sebagainya, seperti kebersihan diri, bagaimana pola mandi, kemudian pinjam-meminjam pakaian atau barang ke individu lain, dan juga kebersihan yang kurang terjaga, kemudian pola makan yang buruk, dan juga olahraga yang tidak teratur atau bahkan nggak pernah olahraga. Dan juga yang kedua ada faktor eksternal yang terwujud dalam lingkungan seperti sanitasi lingkungan yang buruk, kemudian kepadatan penduduk, kemudian fasilitas atau sarana di lingkungan yang kurang memadai, sikap dan perilaku tokoh masyarakat yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat ini. Jadi ini bisa menjadi faktor eksternal terhadap perilaku kebersihan dan kesehatan individu yang bisa memicu berbagai penyakit seperti skabies ini. Kemudian untuk hipotesis penelitian, ini ada adanya hubungan antara spiritualitas dengan perilaku hidup bersih dan sehat terhadap kejadian skabies, kemudian tidak ada hubungan antara spiritualitas dengan perilaku hidup bersih dan sehat terhadap kejadian skabies. Dan selanjutnya adalah metodologi penelitian untuk jenis dan rancangan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Jadi penelitian kualitatif ini untuk menyelidiki suatu masalah yang mendasari pengambilan data, menentukan variabel dan kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisa. Di dalam studi analisis cross-sectional yang mempelajari hubungan yang dilakukan sekali dan dalam waktu yang bersamaan. Untuk populasi dan kriteria inklusi ini, di sini populasi saya menggunakan santri MT1 SMP Pondok Pesantren Al-Azhar Muhammadiyah Lamongan. Untuk kriteria inklusinya ini santri MT1 SMP dan kemudian tinggal dan menetap di Pondok Pesantren Al-Azhar Muhammadiyah Lamongan. Dan untuk teknik pengambilan sampelnya, ini menggunakan metode non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, yaitu memilih sampel dari populasi berdasarkan tujuan atau permasalahan yang ada dalam penelitian. Jadi sesuai dengan penelitian saya. Selanjutnya ini adalah besar sampel. Di sini saya menggunakan rumus Lovin. Untuk total populasinya di sini sebanyak 303 dan untuk hasilnya respondennya di sini saya bulatkan menjadi 75, di mana N ini merupakan ukuran populasi dan N kecil ini responden, dan E ini merupakan presentasi batas toleransi. Di sini saya memakai 10% karena jumlah populasi yang cukup lumayan banyak. Kemudian selanjutnya ini adalah definisi operasional. Jadi yang pertama variabel independen, ada spiritualitas, yaitu merujuk kepada tindakan manusia dengan menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Jadi cara pengukurannya ini menggunakan kuesioner DSIS atau Daily Spiritual Experience Scale dengan menggunakan 15 item pertanyaan dengan pilihan jawaban nantinya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, atau sering sekali. Jadi hasil ukurnya nanti akan ditingkatkan menjadi tingkat rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk skala datanya menggunakan ordinal. Kemudian yang kedua adalah PHBS. Ini merupakan perilaku sehat yang dilakukan dengan kesadaran penuh sehingga setiap anggota keluarga itu dapat menerapkannya. Dan di sini cara pengukurannya menggunakan kuesioner pengetahuan dan penerapan pola hidup bersih dan sehat. Dan hasilnya cara pengukurannya nanti akan ditingkatkan juga dan di sini menggunakan skala ordinal. Kemudian pada variable dependent di sini skabies. Skabies merupakan penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infeksi tunggal Sarcoptes scabiei. Di sini cara pengukurannya menggunakan kuesioner manifestasi klinis skabies dan skala datanya ordinal juga.
Kemudian di sini instrumen penelitian, dalam penelitian ini instrumen yang akan digunakan adalah data primer, yaitu data yang diambil secara langsung oleh peneliti. Jadi instrumen penelitian terdiri dari kuesioner DSIS, kuesioner PHBS, dan juga kuesioner SKBS. Dan untuk lokasi dan waktu penelitian, di sini lokasinya pada Pondok Pesantren Al-Mizan, Muhammadiyah Lamongan, dan untuk waktunya di sini Mei 2025. Kemudian untuk analisis datanya, di sini saya menggunakan analisis bivariate Spearman karena kedua variabel menggunakan skala data ordinal. Kemudian untuk menilai hubungan antara dua variabel ini, saya akan dihitung menggunakan aplikasi SPSS 27. Nah, selanjutnya ini adalah alur penelitian. Jadi yang pertama menentukan populasi terlebih dahulu, yaitu santri berdasarkan Al-Mizan. Kemudian saya akan melakukan inform consent terhadap responden saya, apakah sudah atau tidak. Kemudian di sini saya akan menentukan, di sini responden saya adalah santri usia SMP atau MTS. Kemudian di sini menggunakan pengambilan sampelnya yaitu purposing sampling sesuai dengan tujuan penelitian saya. Dan untuk kriteria inklusinya di sini ada santri yang menetap di pondok pesantren dan juga usianya usia SMP kan. Dan di sini selanjutnya akan dilakukan pengukuran tingkat spiritualitas dan nanti akan ditingkatkan menjadi rendah, sedang, dan juga tinggi. Selanjutnya akan dilakukan pengukuran tingkat PHBS dan akan ditingkatkan juga rendah, sedang, tinggi, dan selanjutnya akan dilakukan pengukuran SKBS. Akan ada hasil negatif juga positif. Selanjutnya akan dianalisis data dan dibuat laporan. Ini daftar pustakanya. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.